Oke, Ya, Abang. oke. Malam. Ketemu kembali kita. Rasanya kita udah berkali-kali ketemu ya. Ya, gimana Oh, kabar? iya, iya, iya. Kalau saya baik. Gimana, Bang? Kira-kira Abang mau naik, mau mau bertanya tentang apa atau mendiskusikan tentang apa? Kalau saya punya judul tersendiri. Ya, lupa pula saya mau tanya apa tadi. Lupa. Waduh, Ya, kalau gitu kalau saya lu nanya saya nih. aja dah dulu nanya ya. Kalau aja Hmm, lupa, saya dulu yang nanya tuh sesuai judul tuh, Pak. silakan. Yang terkutuk tuh Tuhan atau setan menurut Anda? Oh, setan. Oh, setan. Setan dan orang-orang yang mungkin pengikut setan lah. Yang melakukan kejahatan. Oh, 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 Hmm, setan. Ya, ya, kalau setan ada dalilnya dalam Quran, Bang. Ya, dalam Quran, hmm. setan yang terkutuk. Tapi kalau ketika saya baca Bible Anda, kenapa malah Tuhan Anda yang terkutuk, Bang? Bukan setan. Gimana, Masa Bang? masa masa Datanya Tuhan mana, Bang? Anda setara setara dengan setan yang terkutuk? Nih Datanya datanya. mana? Anda buka Galatia 3 nomor 13. Salah, saya ambil kitab saya dulu. Ya, silakan diambil dulu kitabnya. Mm-mm. Masa Tuhan dengan setan 11-12 kawan kita nih ya, susah. Oh, oh. Itu yang di YouTube ya. Mungkin saya akan tuh sasarannya tuh apa ya? Saya belikan ke webcam nanti itu teman-teman yang di YouTube. Gak ngerti juga saya tuh. Nah, kayak gitu mungkin. Apa itu? Sigol. Mic-nya. Ya, sorry. Ya kayak gini, maka Kristus sudah menebus kita daripada Mm-mm, Taurat. mm-mm, Itu dengan menjadi satu kutuk karena kita. mm-mm. Karena ada terkutuk, bahwa terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Kayu apa itu? Kayu cuma, kalau di sini kayu. Oh, nggak, terjemahan tahun berapa itu, Bang? Tel terjemahan lama, Bang. Oh, terjemahan lama, terjemahan barunya nggak ada. Terjemahan luarnya nggak ada. Saya. Ya udah, kalau terjemahan baru kan kayak gini bunyinya. Hmm. Iya, bisa aja kayu galam kan gitu. Kalau cuma kayu keterangannya, ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk, kan gitu. Ya, Dari kutuk menebus dari apa? kutuk. Kutuk, kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Hmm. Bukan pada kayu doang, pada kayu salib di sini tertulis. Nah, Oke. jadi di sini Bang ya, dapat Hmm. kita baca Yesus menjadi kutuk. Artinya dia terkutuk gitu. Sedangkan Yesus ini adalah Tuhan kalian gitu dalam kekristenan. Masa Tuhan kalian Tuhan yang terkutuk? Makanya itu yang saya tanyakan. Yang terkutuk itu adalah setan dalam Islam. Tapi kenapa di tempat kalian malah Tuhan kalian yang terkutuk? Apakah Tuhan kalian dengan setan 11-12? Kan gitu. Itu pula yang bikin saya bingung gitu Bang. Bukan bermaksud menghina. Tapi kok bisa gitu Tuhan terkutuk gitu loh Bang. Itu Bang. Gimana tanggapannya? Silakan. Jadi kan kalimatnya Yesus telah menebus kita dari kadar kutuk. Artinya di sini kalau dikatakan menebus kita daripada kutuk. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menebus kita kalau dikatakan dia menjadi terkutuk? Nah, dengan jalan jadi apa dia? Dengan jalan dikatakan dia mengambil karena kan dikatakan di dalam eh, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu. Kalau di perjanjian baru kan kayu salib. Itu Paulus mengambil cerita tentang orang tergantung pada kayu itu di dalam kitab, saya cari ya. Ulangan 21, 23, 22, 23. Dan orang yang tergantung pada kayu, kalau dalam cerita dalam kitab Ulangan,
Ada orang yang melakukan dosa, kesalahan. Kemudian kesalahan yang mereka lakukan itu sangat besar sehingga mereka digantung pada kayu, menggambarkan bumi tidak menerima dia dan surga pun tidak menerima dia sehingga dia terkatung. Karena itu dikatakan Bang, mayat mereka. pertanyaannya bukan itu, Bang. Ya, Pertanyaannya kenapa harus menjadi terkutuk gitu loh. iya, karena orang yang tergantung kan dengan dasar, Paulus mengambil dasar bahwa orang yang tergantung pada kayu terkutuk karena Ulangan 20 apa itu ya? Ulangan 21 ayat 3 kan itu berhubungan, Bang. Terkutuk orang pada kayu itu hubungannya dengan kitab Ulangan. Karena Paulus menceritakan tentang hal hukum Taurat yang secara Taurat. Loh. Bang. Itu Berarti penyebabnya. ya, berarti kalau Anda bawa Ulangan 21 itu dia kan dikutuk Allah di situ. Kalau Anda katakannya gara-gara Ulangan 21 Yesus menjadi kutuk, berarti Yesus dikutuk Tuhan gitu. Dia jawab. Pak, Berarti Yesus tuh dikutuk Allah gitu. boleh saya jawab? Mana ya? Nah, silakan. Jadi di kalimat situ mengatakan dia menebus kita daripada kutuk Taurat. Kenapa dikatakan orang yang tergantung pada kayu terkutuk? Karena mengambil data di dalam Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Data Coba di Anda dalam baca dulu, Bang, Ulangan tuh. Baca yang benar Ulangan tuh. Ini terjemahan lama, Bang. Kalau Abang suka saya tunjuk aja, saya tunjuk pakai device Abang. Terjemahan baru, baik. Mintanya terjemahan baru, nih terjemahan barunya ya. Nggak apa. Mari kita lihat. Kalau Anda punya terjemahan lama doang. Nih ya. Ulangan 2123, ini ulangannya 21 nomor 23. Ayat 22 dulu. Maka 22. oh dari 22 dulu. Baik, ya. Nih, penguburan orang yang dihukum mati. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Nah ini, Bang, oleh Allah kan? Iya. Aduh, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Habis. Nah, Ya. jadi di sini Ulangan 2123 itu dia tergantung terkutuk karena Allah yang mengutuk. Kalau Anda bawa ayat ini berarti Yesus tuh dikutuk Tuhannya berarti. Dan Aneh, Bang. saya boleh Malah aneh. Sa? Jadi Silakan. dalam Ulangan 21 ayat yang ke-22 dan 23. Di situ diceritakan orang yang berdosa, yang melakukan kesalahan dosa yang patut dihukum mati. Maka hukumannya adalah tergantung pada kayu dan mereka dikatakan terkutuk. Betul? Dan di dalam Siapa yang mengutuk? 3 Tuhan karena melakukan salah. Tuhan yang mengutuk. Ya. Baik. Dan Galatia 3 ayat yang ke-13 di situ diceritakan, Rasul Paulus menceritakan bahwa Yesus telah menebus kita. Bukan Yesus yang terkutuk, tapi justru dia menebus kita dari kutuk. Kan itu kalimatnya. Yesus menebus Dengan kita jalan? dari kutuk. Dikatakan jalan menjadi kutuk pada saat dikatakan dia tersalib. Jadi bukan Kan menjadi kutuk, Bang. ya, justru Yang kita permasalahkan itu kenapa menjadi kutuk itu loh dari tadi yang kita masalahin kenapa menjadi kutuk Ya, padahal ya. itu Tuhan Anda. boleh saya jawab. Jadi menjadi Iya. kutuk, Bang, menjadi kutuk dikatakan menjadi kutuk. Dia menebus kita dari kutuk menjadi kutuk. Artinya dia taklukkan kutuk itu. Hah? Dia taklukkan kutuk Dia itu. dia menaklukkan kutuk kok malah menjadi terkutuk dia. Heran saya. Di mana Gimana logikanya, Bang? Ya, di mana Gimana kalimatnya, logikanya? Bapak? Ya, di mana kalimatnya Yesus menjadi terkutuk? Di mana? Nah, ya udah nih, makanya Mana kalimatnya, lihat Bapak? Yesus lihat terkutuk. Galatia nih ya. Kalimatnya Yesus menjadi terkutuk. Kristus telah menebus kita Menebus dari kita kutuk dari kutuk, hukum Taurat betul. dengan jalan nih ya, Betul. dengan jalan menjadi kutuk. Kutuk yang dimaksud karena kenapa penyalipannya harus dia alami. Harusnya dia tidak disalib, dia tidak melakukan dosa, tapi dia mengalami kutuk penyalipan itu. Bukan Iya, Bang. karena terkutuk Saya ada tahu, guna kayu. tahu. Itu diambil di dalam Pertanyaan kita bukan masalah dia menebus kutuk hukum Taurat, bukan. Kenapa Tuhan jadi terkutuk gitu loh? Gimana terkutuknya? Justru dia taklukkan kutuk itu, Bang. Kalau dalam ayat ini,
Mana kalimat Yesus terkutuk? Jadi apa Yesus? Ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Menjadi kutuk kan? Sebab, kan ada sebab, nanti kita sambung. Ada Sebab nih. terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Dan Nah, tergantung pada kayu salib itu artinya dia mengambil penyalipan itu menjadi bagian kehidupannya untuk menebus kita. Dari Bang, kutuk yang ya. harus datang pada kita. Bang, di Kan sini itu tertulis menebus. terkutuk. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus tapi digantung kan pada kayu Yesus. salib gak? Yesus tergantung pada kayu salib? Iya, Yesus tergantung. Ya iya, berarti menjadi terkutuk dia. Kalau penyalipan, Bang, Gimana sih? dengar, penyalipan situ dalam kitab Ulangan, itu mereka melakukan dosa. Yesus nggak melakukan dosa. Masa dia terkutuk dan melakukan dosa? Gak peduli saya bang ya mau masalah dosa atau tidak, kita tidak mempermasalahkan itu. Yang kita pertanyakan, kenapa Tuhan menjadi terkutuk? Sedangkan yang terkutuk itu Anda aja tahu, terkutuk itu setan, bukan Tuhan. Kalau kita di Islam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan yang terkutuk. Gak ada di dalam Islam tuh Tuhan yang terkutuk. Tiba-tiba kalau kita baca ke Galatia, malah Tuhan Anda yang terkutuk gitu loh. Ini sebenarnya setan dengan Tuhan 11-12 atau kayak gimana di Kristen? Yang terkutuk tuh setan atau Tuhan gitu. Itu masa kita menyembah Tuhan yang terkutuk? Itu yang saya maksud. Kenapa dia Tuhan malah terkutuk gitu? Itu bang, kenapa gitu loh? Bukan masalah dosa apa segalanya, saya tahu doktrinnya. Mic-nya bang, mic-nya. Silakan ngomong. Terserah abang mengambil kesimpulan seperti apa, tetapi di dalam ayat itu mengatakan bahwa Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat. Itu menjadi suatu kutuk karena kita, karena itu tersurat tertulis. Itu tulisnya di mana dalam kitab Ulangan? Terkutuklah orang yang tergantung pada kayu. Jadi Rasul Paulus mencontohkan tentang penyalipan yang penyalipan itu terkutuk. Tapi Yesus itu harusnya nggak terkutuk. Dia menebus kita daripada kutuk itu. Dengan jalan menjadi suatu kutuk, itu tersalib. Jadi dikatakan Tuhan terkutuk, nggak ada Tuhan terkutuk. Justru kutuk itu ditaklukkan oleh Tuhan. Karena itu penebusan terjadi. Karena itu Yesus telah menebus kita. Kalimat awalnya. Jadi jangan hanya menitik beratkan kepada kutuk. Yang dimaksud kutuk itu adalah penyalipan yang dialami oleh Yesus. Yesus mengalami penyalipan kan menjadi terkutuk. Penyalipan itu adalah kutuk kan kayak gitu. Bukan menurut Yahudi. Bukan kan kata Anda kan bukan orangnya. Tapi kan tertulis kata Paulus. Kata Paulus, Yesus itu menjadi jalan. Menjadi jalan apa? Mengambil kutuk. Menjadi terkutuk gitu loh. Kenapa kalau pengen menyelamatkan harus jadi terkutuk dulu Tuhan gitu? Nggak cocok kalau Tuhan tuh menjadi terkutuk dulu bang. Ya, kalau dia mau menyelamatkan nggak perlulah jadi terkutuk. Saya jawab ya. Jadi pengalimatan di atas bukan menyatakan bahwa Tuhan terkutuk. Pengalimatan di atas menyatakan kutuk itu diambil Tuhan dan dikalahkan. Karena itu dikatakan maka Kristus sudah menebus. Jadi bagaimana mungkin dia terkutuk, dia bisa menebus? Justru pengalimatan itu menyatakan bahwa kutuk itu ditaklukkan dengan cara apa? Dia harus mengambil bagian dalam penyalipan. Ya harusnya itu orang yang penyalipan terkutuk, tapi orang yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa sesuai. Kan ada tersurat, kalimatnya ada tersurat. Terkutuklah orang yang tergantung pada kayu. Nah, surat itu Paulus ambil di dalam kitab Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Di dalam kitab Ulangan kan kita sudah baca tadi bahwa itu yang digantung pada kayu, mereka melakukan salah yang patut dihukum mati. Sehingga orang yang melakukan salah itulah yang patut terkutuk. Tapi Yesus melakukan salah mengambil bagian itu, dia taklukkan kutuk itu. Kalau korelasinya ke bilangan tadi yang Anda bawa, yang mengutuk Yesus ini siapa berarti? Ya, Yesus dikutuk kenapa? Di dalam kitab Ulangan katakan, sabar, di dalam kitab Ulangan itu mengatakan
orang yang melakukan dosa yang patut dengan hukum mati, itulah yang menjadi terkutuk. Tapi Yesus nggak lakukan dosa. Yesus itu menjadi terkutuk, ya, menjadi terkutuk siapa yang mengutuknya? Yang menjadi terkutuk adalah orang-orang yang tergantung pada kayu sesuai dengan Ulangan 21. Orang-orang Iya, yang tergantung pada kayu siapa yang disalib mengutuknya? itu, iya, karena mereka melakukan salah yang patut dihukum mati, sehingga mereka dihukum mati dengan cara yang demikian, sehingga mereka juga dikutuk oleh Tuhan. Oh Tuhan, berarti Yesus dikutuk oleh Tuhannya Kalau gitu. Yesus melakukan salah, gimana dikutuk oleh Tuhan? Lah, Yesus melakukan kan salah. Yesusnya tergantung di tiang salib untuk nebus dosa dengan jalan menjadi Ya, kutuk. kalau dia Berarti menebus dosa, bagaimana dia dikutuk oleh Tuhan? berarti waktu dia menebus dosa Logikanya bisa menjadi jalan, kutuk, dong. siapa yang mengutuk dia? Ya, logikanya kan bisa jalan. Mengatakan Yesus telah menebus. Bagaimana dia bisa menebus kalau dia terkutuk? Lah, gimana mau menebus, Bang, kalau dia menjadi kutuk? Ya, kalimat awalnya sudah katakan dia menebus. Logika kamu gimana sih? Gimana dia mau Berarti menebus logika. kalau dia aja menjadi kutuk? Ya, saya jawab, Ustaz. Aduh. Bisa saya jawab, Ustaz? Jadi Oh. pengalimatan yang Ustaz katakan Yesus kutuk itu tidak betul. Kenapa? Justru dalam pengalimatan itu Yesus menebus kita dan dia menaklukkan kutuk itu. Kutuk apa yang ditaklukkan? Itulah kematian, sehingga karena itu dia bangkit. Karena ada ayat, hai maut di manakah sengatmu? Hai maut di Nah, manakah Bang, kemenanganmu? itu Anda baca di mana? Anda baca di mana? Data-datanya ada, semuanya ada, Bang, data-datanya. Yang saya Galatia katakan data 13. semua. Ya, yang Anda baca tuh di mana? Kasih saya. Galatia 3 ayat 13 itu kan mengatakan maka Kristus Enggak sudah ada kalimatnya kayak kamu baca Galatia tuh. ya, kalau saya baca itu di kalimat yang lain. Itu penyebutan Lah iya. data-data yang lain. Kan kita Di kami mana? satu kesatuan yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Ah, di mana itu? Kami bukan hanya seayat ini doang, kami ini satu Tahu. kesatuan yang namanya Yang Alkitab. Anda bacakan tadi itu di mana? Terdapat di mana? Datanya di mana? Saya sudah lupa letaknya di mana, tapi saya tahu ayat itu ada. Loh. Anda lupa tapi berani menyampaikan sama saya. Macam mana? Bang. Berarti Anda menyampaikan asumsi kepada saya. Enggak, Bang. Kalau Anda datanya saja tidak tahu. Ya. Kami Kristen bukan penghafal, Bang. Kami pemaham. Jadi apa yang saya pahami, yang tertulis, itulah yang saya katakan. Itu yang saya. Jadi ucapan saya itu ada di dalam data. Kan di PC hanya satu. Bukan masalah menghafal atau tidak, ya. Bang, ya. Masalahnya kalian itu baca atau tidak. Gimana kalian mau paham baca aja kagak? Bukan masalah menghafalnya, Bang, ya. Bang, kalau saya nggak hafal, saya nggak berani naik untuk menjelaskan ke abang, walaupun abang tegak tengkuk. Ya coba datanya di mana? Sehingga saya menjelaskan tentang Kristus yang menebus kita daripada kutuk Taurat. Jadi bagaimana mungkin dia menebus kemudian kalian katakan dia terkutuk? Yesus tidak dikatakan bahwa Yesus terkutuk. Justru yang dikatakan ada pikiran Anda kebalik, Bang. Kebalik. Iya. Gimana dia mau menebus sedangkan dia jadi kutuk? Gimana sih Anda itu? Dengan kalimat datanya kayak gini, saya baca ya. Maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat itu menjadi suatu kutuk karena kita. Karena ada tersurat bahwa terkutuklah tiap orang yang tergantung pada kayu. Itu ada tersurat, Bang. Itu tulisan di dalam kitab Ulangan. Ini Kan penghalimatan. Ini Anda, ini biar saya tidak dibilang mau ubah-ubah kitabmu ya. Nih. Bentar teman-teman ya. Bermasalah nih kamera saya bentar. Sabar, kita baca aja gitu. Biar kita nggak berasumsi ya kawan-kawan. Nah, nanti kita malah disuruh dibilang nuduh. Nih. Aduh, ngadat sebentar ya. Bang, bentar ya, saya keluar dulu. Labnya saya jeda bentar. Ngadat nih kamera saya. Enggak. Jadi ada tertulis itu
itu ada tertulis, terkutuklah, ada tertulis. Kalau saya di sini katakan ada Baik. tersurat. Betul nggak? Nih, kita baca dari atas ya. Hmm. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Hmm. dengan jalan Hmm. menjadi kutuk karena kita. Yesus tuh menjadi kutuk dia, Bang. Itu Ya, menjadi kutuk karena Oh. kita sebab ya Nah. ada tertulis. Jadi ada tertulis itu. Terkutuklah, Hmm. ya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Oh, Ada tertulis. Ada tertulis itu bicara tentang apa? Tentang ulangan tadi, Bang. ya iya. Kutuk karena kita. Sebab Udah. kan ada kenapa? Alasannya kenapa dia menjadi kutuk? Sebab artinya penyalipan yang dialami itulah hal terkutuk yang harus dia jalani. Tetapi tentang terkutuklah itu ada tertulis. Pada saat kita membaca yang ada tertulis itu dalam kitab Ulangan 21, maka kita mendapati ternyata yang tergantung itu orang yang berdosa. Sehingga mereka menjadi terkutuk karena mereka berdosa, melakukan kesalahan yang pantas dihukum mati. Tapi Yesus tidak. Tapi dia menjalani yang dikatakan penyalipan itu, itulah kutuk penyalipan itu. Tapi dia taklukkan itu sehingga menjadi suatu apa? Penebusan. Iya, Karena itu, iya, betul. awalnya maka Kristus sudah Penyalipan menebus itu kita. kutuk. Penyalipan itu kutuk. Makanya Yesusnya menjadi terkutuk kan karena dia Terkutuknya, tergantung di salib gitu. Pernyataan kutuk dan terkutuk itu adalah hal yang berbeda. Nih. Kutuk, tapi ternyata Iya. ada, Bang. Terkutuk. Dia menjadi kutuk Menjadi tuh. kutuk. Yesusnya menjadi kutuk, Bang. Iya, menjadi kutuk karena kan ada penulis karena kenapa dia menjadi kutuk? Karena Ah. karena kita. Sebab itu apa? Apa penyebabnya dikatakan dia katakan menjadi kutuk? Ada tertulis. Kan ada tertulis itu kalimat di dalam Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Dan ternyata orang yang tergantung itu, yang terkutuk, yang tergantung harusnya orang yang berdosa yang setara dengan hukuman mati digantung. Tapi Yesus kan tidak berdosa sehingga hal yang dia rasakan penyalipan itu justru menebus. Itu kan kalimat yang tepat. Bang, yang kita tanyakan, Yesus itu kan Tuhan Anda, toh ya. Tuhan Anda. Kenapa Tuhan jadi terkutuk? Hanya untuk nebus dosa. Masa Anda mau menyembah Tuhan yang terkutuk? Saya kan sudah jelaskan tadi bahwa tidak ada kalimat terkutuk. Dia menjadi kutuk karena kita, tapi bukan terkutuk, betul? Ya kan dia menjadi kutuk, imbuhannya menjadi kutuk. Karena kan ada alasannya. Dia menjadi kutuk. Itu saya nggak bahas alasannya, enggak. Kenapa yang Anda sembah itu Anda mau menyembah Tuhan yang menjadi kutuk gitu loh. Justru pengalimatan tadi mengatakan menjadi kutuk itu artinya bahwa penyalipan itu kan Yesus kan tersalib. Itu salib itu yang harusnya menjadi satu kutuk, tapi Yesus nggak dikatakan nggak berdosa, tapi dia mengambil bagian sehingga hal itu tadi ketika saya minta alasannya saya minta kepada Anda datanya di mana, Anda nggak bisa tunjukin. Itu Ulangan 21, Bang. Aduh. Ulangan 21. Ulangan 21 itu di situ dikutuk karena Allah. Berarti Yesus dikutuk oleh Tuhan gitu. Kalimat sebelumnya, Bang, mengatakan mereka melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati. Betul? Yesus nggak melakukan dosa, Bang. Jadi mereka digantung itu karena melakukan dosa. Yesus nggak melakukan dosa. Oke, alasannya yang satu dosa atau tidak. Yang jadi pertanyaan, pertama satu dulu. Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang mengutuk Yesus? Sehingga dia menjadi kutuk. Nggak ada yang mengutuk Yesus. Lah. Di situ kan ditulis dia menjadi kutuk karena dia mengambil kutuk untuk menebus hukum Taurat. Siapa? Ya. Siapa yang mengutuk Yesus di situ sehingga dia menjadi kutuk? Pengalimatan itu karena itu kalau kita hanya membaca, saya sudah jelaskan tadi, ada tertulis.
Jadi Rasul Paulus menyatakan satu kutuk itu bicara tentang penyaliban, bukan bicara tentang terkutuknya. Jadi bicara tentang hal yang dialami. Harusnya orang berdosa mengalami penyaliban atau kematian, tetapi itu tidak dialami, oleh orang itu. Yesus yang tidak berdosa yang mengalami kematian itu. Jadi bukannya Yesus yang terkutuk, karena kenapa Yesus tidak terkutuk? Dia tidak melakukan dosa. Kalau dalam kitab Ulangan kan dikatakan ada tertulis atau ada tersurat di dalam kitab Kalau Ulangan. Kalau dia tidak berdosa, kenapa dia menjadi kutuk? Dan siapa tukang kutuk Yesus? Ini makin kacau penjelasan Anda ini jadinya, Bang. Ya. Tadi saya sudah jelaskan, Bang, bahwa pertanyaan Abang, kalau dia tidak berdosa, kenapa dia menjadi kutuk? Jadi menjadi kutuk di situ bukan berarti dia menjadi terkutuk, tetapi pernyataan kali gitu. Boleh saya jelaskan bahwa pernyataan penjelasan situ tentang hal terkutuk itu ada tertulis. Ada tertulis itu Rasul Paulus mengambil pernyataan di dalam kitab Ulangan 21 ayat 20-23 tentang betul? Oke. Orang yang disalib adalah orang yang berdosa, yang melakukan dosa yang pantas dihukum mati. Baik. Hukuman itu dilimpahkan ke mereka karena itu dikutuk oleh Tuhan. Kenapa? Dikutuk oleh Tuhan. Penyaliban itu mempunyai gambaran bumi tidak menerima, bahkan surga pun tidak menerima, sehingga mereka tergantung. Nah, betul. Pertanyaannya, ada yang berdosa, ada yang tidak. Kan di situ. Kata Anda kan ada yang berdosa, ada yang tidak. Gimana? Yesus tidak berdosa. Yang dua, ya di samping Yesus itu berdosa waktu terjadi penyaliban. Nah, yang mengutuk mereka ya sehingga mereka menjadi kutuk ya, itu siapa? Dari tadi ditanya gitu loh. Dari tadi saya tanya, yang mengutuk Yesus siapa? Yang mengutuk penjahat itu siapa? Ya. Sehingga Yesus itu menjadi kutuk. Kalau penjelasan tentang dua penjahat itu, mereka sendiri pun berbicara, kami ini dihukum karena kejahatan kami. Jadi kami pantas mengalami penyaliban itu karena kejahatan kami. Itu saya nggak bicara penjahatnya. Yang saya tanyakan, siapa yang mengutuk Yesus sehingga dia menjadi kutuk? Gimana sih? Tadi siapa yang mengutuk penjahat dan siapa yang mengutuk Yesus, betul? Coba ingat-ingat lagi lah, sehingga saya jelas. Iya, siapa yang mengutuk Yesus, siapa yang mengutuk penjahat dulu? Apakah sama gitu? Dengar, yang mengutuk penjahat dikatakan hal yang mereka alami itu hal yang dikatakan kutuk karena penyaliban itu. Tapi yang terkutuk itu karena kejahatan mereka sehingga mereka mengalami penyaliban itu. Jadi penyebab kenapa mereka terkutuk karena kesalahan mereka. Baik, kesalahan mereka. Nah, sekarang Yesus menjadi kutuk itu atas kesalahan siapa? Kalian. Yesus di dalam penyaliban itu kenapa tidak dikatakan terkutuk? Karena yang terkutuk itu orang melakukan salah. Bang, saya enggak membahas Yesus. Kenapa tidak dikatakan terkutuk? Yesus itu sudah menjadi kutuk masalahnya. Iya, tetapi kan dikatakan dia melakukan kutuk untuk penebusan. Bukan dari mana itu untuk penebusan itu dari mana? Ayat pertama, kata-kata maka, tetapi bahwa tiada senam pun di mana. Ayat 13. Maka Kristus sudah menebus kita. Itu kalimat pertama. Abang tanya menebus? Abang kurang menebus kita sehingga dia menjadi jalan kutuk. Jadi Yesus itu jadi kutuk gara-gara kalian gitu. Gini, Bang. Pernyataan menjadi kutuk, yaitu saya sudah jelaskan tadi, penyaliban yang harus dialami, padahal dia sebenarnya tidak. Iya. Jadi pernyataan terkutuk itu tidak pantas disematkan ke Tuhan kami. Loh, berarti kitab Anda salah gitu. Gimana? Anda mau menyalahkan kitab Anda gitu yang tertulis? Saya sudah jelaskan yang tertulis. Kacau kali kau nih, Bang ya. Di situ dikatakan dia menjadi kutuk, lalu Anda mau menyalahkan kitab Anda. Macam mana? Berat ruwet kali gitu. Masa ayatnya ini mau Anda gugurkan sendiri? Heran saya. Boleh saya jawab, Bang? Aduh, yang jelas lah jawab tuh. Saya belum bertanya, saya masih ditanya ini.
Iya, jawab. iya, bolak-balik Saya jawab. kita nanti. Habis ini Saya silakan jawab. kau nanya, saya kasih kesempatan juga. Saya tuh Maka adil. Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat. Hmm. Jadi, hal yang menyebabkan kutuk harusnya, tapi Yesus beda. Dia tidak bersalah sehingga kutuk itu ditaklukkan. Sehingga kutuk itu bukan mengerjakan satu kutuk lagi, tapi dikatakan di kata-kata awal, dia menebus. Bagaimana Ya. menebus dikatakan kutuk? Dia katakan dia menjadi kutuk karena kita. Menjadi Sebab kutuk. ada tertulis. Jadi Menjadi kutuk. perkataan menjadi kutuk ini sebab ada tertulis. Jadi sebab tertulisnya apa? Bicara tentang Yesus, orang yang tergantung pada kayu, itu kan dalam kitab Ulangan 21 kita baca tadi. Yang harusnya orang yang bersalah, yang patut dihukum gantung sehingga menjadi terkutuk karena kesalahan mereka. Tetapi Yesus kan tidak melakukan salah itu. Sehingga Saya ditaklukkan itu. enggak ini, Bang. Saya enggak nanya dia mau ngerjain Terus saya salah atau tidak. menjelaskan Enggak. tentang kenapa Yang saya tanyakan itu kenapa Tuhan menjadi kutuk? Tuhan Anda tuh menjadi kutuk tuh kenapa? Kok masa Tuhan menjadi kutuk gitu? Anda mau menyembah Tuhan yang menjadi kutuk? dengar Bang. Menjadi kutuk itu bicara tentang penyaliban itu yang harus Yesus alami. Harusnya penyaliban itu untuk orang-orang yang melakukan salah sehingga mereka dikatakan orang yang terkutuk karena kejahatan Berat. mereka. Berat kali Bang kayaknya Anda jawab ini. Ya, ada berat kali kayaknya. Bahwa di situ kan ada tertulis. Itu kan sudah jelas bahwa pengalimatan Iya. itu Yesus tidak pernah melakukan salah. Yesus tidak pernah melakukan dosa. Tapi karena ada tertulis Oke. yang tergantung pada kayu itu, maka Yesus keluar dari kata terkutuk karena dia tidak Sehingga kan dia sehingga karena tertulis itu ada terkutuk yang di Harusnya. tiang salib kan tergantung itu sehingga dia jadi kutuk kan kata Anda. harusnya dia taklukkan kutuk itu justru. Kenapa? Saya katakan dia taklukkan karena dia menebus kita dari kutuk. Dia menebus Anda dari kutuk Ya. sehingga dia menjadi kutuk kan kayak gitu kan? Ini, Bang. Bagaimana mungkin orang yang terkutuk bisa menebus? Kan kalimat kalian katakan terkutuk. Yesus kan nggak terkutuk. Jelas di Bentar, situ. saya tanya pelan-pelan samamu ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat ya. Betul. Menebus Telah kita nih menebus Kristen kan gitu dengan jalan menjadi kutuk, betul nggak? karena Yesus ini menjadi kutuk karena kalian, betul? ya kutuk itu yang dimaksud apa? Karena sebab apa? Ya bentar dulu. Saya Iya. mau tanya di sininya dulu baru kita ke bawah gitu. Iya, Yesus ini menjadi kutuk karena kalian kan? ya, menjadi kutuk yang dimaksud itu adalah bicara tentang bagaimana Yesus itu mengalami penyalipan. Ada Karena udah itu ada nggak masalah sebab, itu. ada tertulis. Karena ada tertulis kan gitu. Orang yang digantung pada kayu salib terkutuk gitu. Iya. Artinya di sini Yesus itu menjadi kutuk. Yesus Ya, itu adalah kutuk Tuhan itu Anda. Justru Kan dia gitu. taklukkan kutuk karena itu kan dia taklukkan kutuk itu karena itu Di mana pengakuan- tulisan menaklukkan kutuk tuh di mana? Saya Di jawab. sini nggak ada dia dikatakan menaklukkan kutuk, tapi dia menjadi kutuk. Kok menaklukkan kutuk? Kau ubah-ubah kita kau. Dengar Bang, Gimana Bang, sih? kan pengalimatan di atas dia menebus kita dari kutuk, betul? Kalau dia menjadi kutuk atau terkutuk, dia tidak bisa menebus, tapi dia dikatakan dia menjadi kutuk karena sebab ada tertulis. Nah, tertulis ini dalam kitab apa? Di dalam kitab Ulangan tadi. Ternyata orang yang tergantung pada kayu yang terkutuk itu haruslah orang yang bersalah. Orang yang melakukan dosa, betul, dalam kitab Ulangan 21, 22, 23. Orang yang bersalah sehingga mereka terkutuk karena kesalahan mereka. Tapi Yesus mengalami penyalipan yang harusnya dia menjadi kutuk karena disalib. Tapi dia tidak melakukan salah sehingga terkutuk itu bisa disematkan kepadanya sehingga hal itu menjadi penebusan. Nggak peduli bang dia mau salah atau tidak, bukan masalah Artinya- itu yang kita bahas tuh. Ya, betul-betul. Bukan. Dalam pengalimatan yang saya dalam kesimpulan kalimat firman Tuhan itu mengatakan Yesus taklukkan kutuk. Kenapa? Karena terjadi penebusan dalam penyalipan. Bang, di situ Yesus bukan menebus itu, bukan menaklukkan kutuk, tapi dia menjadi kutuk. Gimana sih? Kau mau pelintir kitabmu sendiri atau kayak gimana, heran saya? Saya baca.
Yesus Maka itu dia menebus kalian dari hukum Taurat. Ya, bukan dengan cara menaklukkan kutuk, tapi dengan cara menjadi kutuk. Jangan kau pelintir. jadi pengalimatan menjadi kutuk itu bukan hanya berakhir di situ kalimatnya. Karena ada tersurat, ada tertulis. Jadi menjadi kutuk ada tertulis itu ada pengalimatan awal. Maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat. Penyaliban itu sebenarnya itu adalah kutuk Taurat. Itu terdapat dalam kitab Ulangan tadi. Itu ditebus oleh Yesus. Kan dikatakan kutuk Taurat. Penyaliban itu kan dari kitab Ulangan, hukum Taurat. Karena itu dikatakan dia menebus. Kalau dia Saya enggak bahas saya enggak membahas masalah menebusnya, sudah saya bilang dari tadi. Ya, betul. Itu berhubungan. Kenapa saya selalu mengangkat penebusan? Karena itu berhubungan dengan kutukan. Enggak nyambung, Oh, Bang. Yesus. Kalau Anda katakannya, Anda baca Galatia 13 tuh, Yesus itu menebus kalian dari hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk. Bukan dengan cara ya menaklukkan kutuk. Enggak. Yesus menebus kita Enggak dari usah, apa? enggak usah lah kau pelintir Nah, kitabmu sendiri. Saya bertanya, Yesus menebus kita dari apa? Menebus dari kutuk hukum Taurat di situ. Kutuk hukum Taurat. Hmm. Jadi yang dimaksud Iya. kutuk ini bicara tentang kutuk hukum Taurat apa? Di Ah. pengalimatan terakhir. Ada Ber- tertulis berat- apa? Berarti Apa? hukum Tauratnya kan kutuk, betul nggak? Bukan hukum Tauratnya yang terkutuk, Bang. Pengalimatan itu berhubungan erat dengan Ulangan 21. Apa yang dimaksud dengan kutuk Taurat? Saya nggak keulangan, Galatia 3 nomor 13 dulu kita bahas. Iya, Galatia 3:13 itu mengatakan ada tertulis. Atasnya Nah, dulu. Ya, maka Atasnya Kristus dulu hukum sudah Taurat menebus- itu ditebus. Ya, Oke? salah. Maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat. Dengan kutuk Taurat. Dengan jalan menjadi Kutuk Taurat itu dengan jalan menjadi suatu kutuk. ayo udah menjadi kutuk gitu. Nggak bisa diputar lagi, bukan dengan jalan dia menaklukkan kutuk, enggak. Gimana kalimatnya dia Nggak. kutuk, Bang? Gak usah Anda pelintar-pelintir lagi. Anda sendirinya membaca menjadi kutuk, bukan menaklukkan Iya. kutuk di situ. Menjadi kutuk itu, Bang, itu bicara tentang penyalipan. Itu kan penyalipan itu harusnya hal yang terkutuk. Itu dialami oleh Yesus. Udah, yang jelas kan ada tekstualnya gitu. Saya Ya. nggak mengada-ada. Saya kan membawa pengertian yang tingkatnya yang lebih lagi ke Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz pun nggak mau, Kayak gimana pun mau kayak tingkat tinggi kayak gimana pun ya tetap aja tulisannya menjadi kutuk gitu. Iya, kan Maka saya akan nilai kayak gini, yang Tuhan terkutuk atau setan yang terkutuk gitu. Kalau Allah menyatakan yang terkutuk Tuhan atau setan, saya pikir dalam penjelasan saya tadi itu hal yang salah. Kenapa? Itu bukan tentang hal terkutuk, tetapi Ya, intinya menjadi kutuk. Udah. Udah dah, kalau kayak gitu, kalau Anda nggak mau jawab ya intinya menjadi kutuk. Tulisannya mau kayak gimana lagi dah? Iya kan, kalau intinya menjadi begini, Bang. Karena ada tersurat, dia menjadi suatu kutuk karena ada tertulis. Jadi menjadi suatu kutuk itu bukan hanya langsung titik berhenti di situ, tapi ada pengalimatan selanjutnya yang mengatakan bahwa ada tertulis. Sehingga Rasul Paulus menjelaskannya itu harus lengkap kita baca, bukan sepotong kemudian bahwa suatu kutuk karena dia menjadi kutuk. Tetapi kan dituliskan selanjutnya ada tertulis karena ada tertulis. Jadi ada penyebabnya apa sehingga dikatakan dia menjadi kutuk. Aduh, Bang, nanti revisi dulu dah, baru Anda ajukan lagi sama saya gitu ya. Anda mau mutar kayak gimana pun itu, Bang, tetap aja tulisannya menjadi kutuk. Sudah dibilang menjadi kutuk. Bang, saya Mau Anda jelaskan satu jam pun kesimpulannya Yesus intinya menjadi kutuk. Mau kayak gimana? Mau Anda bilang Yesus itu salah, mau Anda bilang Yesus kagak salah, tetap intinya dia menjadi kutuk. Mau macam mana lagi? Iya, tetapi Mau salah atau tidak gitu, tetap menjadi kutuk dia. Tetapi kan ceritanya bukan berhenti dia menjadi kutuk kemudian titik. Tapi pengalimatan itu menjelaskan kenapa dia menjadi kutuk. Ada tertulis.
Sehingga kenapa di alasan Ya nggak peduli bang, nggak peduli kita alasannya. Yang jelas kan intinya, kesimpulannya Yesus menjadi kutuk. Udah gitu. alasan yang bukan alasan, tetapi pengelimatan yang ada pada ayat-ayat itu menjelaskan bahwa ternyata Yesus taklukan kutuk, bukan dia menjadi Oh, terkutuk. yang jelas kan Karena tulisan taklukan kutuk nggak yang ada yang sebenarnya seperti dalam Anda katakan. Undang-Undang itu adalah Re- kematian kedua. revisi dulu bang, nggak usah pelintir kitab sendiri. Ya, Oh, saya jelaskan sesuai dengan apa yang tertulis, Bang. saran saya direvisi dulu. Di sini Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menaklukkan kutuk. Revisi dulu, menaklukkan kutuk seperti yang Anda mau. Jangan di sini dengan menjadi kutuk. Salah, ya nggak bisa. Menebus, Bang. Betul, menebus. Hmm. Yesus menebus Jadi kita daripada kutuk. Betul. Anda keras kepala, tetap yang Anda lawan kitab Anda. Jadi helikopter Anda nanti sama saya di sini. Yang saya jelaskan ada Tetap datanya. putar aja di situ. Intinya, kesimpulannya tetap aja menjadi kutuk. Mau kayak gimana lagi saya? Jadi gini, Bang, pada saat Abang menyimpulkan bahwa dia menjadi kutuk, sedangkan pengalimatannya selanjutnya karena itu ada kalimat sambung yang nggak bisa diputus, dia hanya menjadi kutuk. Karena Ya penjelasan iya, kita karena kita. jadi sesuatu Itu kan itu kan alasannya. Kita kan benar sesuai dengan apa yang kita Itu paham. Tapi paham saya, itu alasannya, paham. cara rudut Dia dan menjadi kutuk lengkap, karena Anda, terus dia menebus dari hukum Taurat. Dari hukum Taurat dia tebus, terkutuk karena Anda, kan dengan jalan menjadi kutuk di tiang salib. Intinya tetap aja menjadi kutuk gitu loh. Mau kayak gimana pun Anda muternya, mau di Yesus itu salah atau kagak, Anda jelaskan tetap juga tertulisnya menjadi kutuk. Mau macam mana? Iya, Bang. Kalau dikatakan menjadi kutuk dan kalimatnya hanya berhenti di situ, itu bisa diperdebatkan, bisa diiyakan. Tapi pengalimatan itu menjelaskan dia menjadi kutuk karena artinya kalau ada pernyataan karena itu kalimat sambung yang menjelaskan penyebab dan apa maksud ayat itu, apa Bang, maksud kutuk itu. ini aja. Dijelaskan. Nanti revisi dulu, baru Anda ajukan lagi gitu. Ya, sama saya. Revisi aja dulu. Gimana, Bang? Sedangkan itu saya jelaskan sesuai dengan Iya. kalimat yang ada. Karena penjelasan Anda nggak ada tertulis gitu di kitab Anda. Jadi Anda perlu revisi dulu, nanti baru setelah revisi datang lagi kepada saya gitu. Oh ini udah direvisi. Yesus menjadi kutuk karena menaklukkan apa? Menaklukkan kutuk gitu. Yesus menebus kami dengan menaklukkan kutuk. Ya udah revisi aja dulu, nggak usah ngotot Anda. Karena Anda kalau ngotot lama-lama tetap aja yang Anda lawan di sini nggak berubah tulisannya menjadi kutuk. Kesimpulannya Yesus tetap menjadi kutuk. Macam mana? Bukan kitab saya juga kok. Gini aja, biar Anda nggak muter-muter, ya penonton bosan juga, saya pun juga bosan Anda muter-muter. Anda mau tanya apa? Saya adil aja. Ya. Lupa pula. Ini Silakan. aja. Ya. Apa tadi pula? Biar rame teman-teman. Ya gantian kita tanya jawab. Saya juga nggak pernah baca kitab Abang, tapi ada satu mungkin pengalimat yang saya pernah dengar bagaimana singa bersin mengeluarkan kucing. Itu di mana? Itu singa bersin melahirkan kucing itu dari mana? Keluar kucing. Dan Itu pernah saya dengar itu dari Ustadz. oh baik. Itu betul. Baik. Itu aja. Jadi itu penafsiran. Saya nggak tahu. Penafsiran. Singa melahirkan kucing, penafsiran. Dan itu hanyalah sebuah cerita, bukan untuk diajarkan. Ya maksud saya, apakah itu kejadian yang nyata seperti itu kemudian kucing jadi atau seperti Bang, apa? itu cerita. Jadi itu hanya dongeng lah atau gimana? Cerita bukan ada dalilnya. Artinya nyata itu kisah itu. Lah, itu tafsiran. Nggak nyata juga, bisa lepas, bisa betul. Sebuah riwayat. Jadi riwayat itu menceritakan tentang hal itu, tapi bukan hal yang betul, entah tidak. Lah, entah betul, entah tidak. Iya, karena pendapat itu beda-beda. Tafsiran itu beda-beda, bukan cuma satu. Kalau menurut Ustaz gimana? Jadi itu adalah sebuah kisah. Ya. Sebuah kisah ya di zaman Nuh gitu. Nuh.
Nah, kisah ini betul atau tidak itu kan tafsiran dari pendapat seseorang, Oh, bukan dari ayat Al-Qur'annya, bukan. Kalau oh di ayat gitu. Qur'annya nggak ada. Jadi kalau Anda bawa tafsir ya Bang ya, maka bisa dibantah oleh tafsir lain. Oh gitu. Jadi saya akan bertanya Karena karena saya nggak ngerti bang. karena apa? Al-Qur'an itu tafsirnya bukan cuma satu, banyak dia. Jadi kalau Anda cuma ambil satu tafsir, ya saya bilang saya tidak memakai tafsir itu. Nggak berlaku gitu yang Anda bawakan. Tapi yang berlaku itu adalah tekstual dari Al-Qur'annya. Nah gitu. Jadi saya harap kalau Anda bertanya ada tekstual dari Quran. Kalau Anda bertanya tafsir, ya bertanya kisah, kisah itu bebas bang. Ya, hanya intisari yang baik yang kita ambil dari kisah itu. Nah, terlepas dia itu nyata atau tidak, ya, bukan itu yang penting, bukan. Tapi intisari ya kebaikan apa yang ada di dalam kisah tersebut. Itu yang diambil intisarinya, bukan yang kita ambil tuh nyata atau tidaknya kan enggak gitu. Jadi Mm-mm. jadi hal itu sudah ceramain oleh Ustadz, itu saya pernah dengar. Karena itu Dan saya mau saya pun nanya, itu tahu, betul. saya tahu itu tafsiran di zaman Nabi Nuh ada sebuah Menurut pendapat. Ustadz gimana itu? Singa singa bersin melahirkan kucing. Nah, itu kan pendapat beliau. Kalau saya nggak mengikuti teks itu karena nggak Oh, ada di Al-Qur'an gitu. udah aja. Yang nyata-nyata konkret aja kayak gimana ceritanya yang diverifikasi kan kayak gitu. Nah, nanti lama-lama Anda malah nanya saya, gimana cerita Abu Nawas kata Anda? Loh, ini kalau itu saya tanya karena kan ada Ustadz yang ceramah hal itu. Karena itu saya Ah, tanyakan. ya itu bang, Betul. beda. Bisa ada yang mengambil, ada yang tidak. Tapi kalau saya enggak gitu. Kalau singa melahirkan kucing, bang, Anda perlu tahu dan pakai logika. Singa tuh melahirkan singa, bukan melahirkan kucing. Ya Singa kalau bersin melahirkan kucing, udah jelas ini kalimat yang salah. Tuh, kalimatnya kayak yang gimana? nama yang namanya singa melahirkan singa. Yang namanya kucing ya melahirkan kucing gitu. Nah, kalau ada singa bersin melahirkan kucing, kalimatnya aja udah salah. Ya itulah karena saya nggak tahu saya. Lalu mau kayak gimana saya percaya? Kalaunya singa melahirkan kucing, baru ya bisa kita teliti. Ini ada kesalahan genetik kah? Ini enggak, kalimatnya ada singa ya Bersin, bersin keluar kucing. melahirkan kucing. Kok Oh, melahirkan itu dari bersin? keluar kucing. Mungkin penglihatan saya yang salah. Iya. Karena itu saya ingin jelaskan lah Ustadz seperti apa ceritanya. Tapi kan Ustadz bilang Ustadz nggak percaya, betul? Lah, itu tafsir bang, tafsir seseorang. Silakan Iya. Anda percaya atau tidak gitu. Kalau saya ambil tafsir yang lain, karena ada Ya. penafsiran satu ayat kan dari Al-Qur'an. Di dalam Muslim pun ada penafsiran yang berbeda walaupun di dalam Beda. beda. Kalau kalau ahli Dalam mufasir itu beda-beda penafsirannya, enggak sama. Mereka pun ya pendapatnya beda-beda, maka pendapat yang mutawatir kita ambil, pendapat yang paling banyak kayak gitu. gitu ya. Mm. Gitu Kalau yang bang. kedua, Apa tuh? bahwa di dalam surat Maryam itu 33 kalau nggak salah di situ katakan baik pada waktu dia lahir, pada waktu itu bicara tentang Isa, dia mati, Mm-mm. kemudian pada saat dia bangkit atau terangkat, itu kalimatnya. Mm-mm. Di situ ada kalimat pada waktu dia mati. Kenapa Muslim nggak percaya dia mati, bang? Baru tadi saya jelaskan itu videonya. Anda ada lihat nggak? Nggak. Nggak ada. Baru tadi saya jelasin tuh, ya Maryam 33 tuh, teman-teman. Anda nanti kalau mau lengkapnya buka di sini, ya. Hmm. 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 Kalau Anda mau lengkapnya nih, nanti Anda buka di video ini. Menurut gosip-gosip, abang percaya Isa nggak disalib ya? Nah, gimana saya Dalam menjelaskan? kaidah bahasa Arab atau nahwu sorof itu adalah fi'il madhi. Nah, Apa tuh. itu fi'il madhi? Nanti Anda pahami di situ, tapi saya tetap akan jawab ya. Apakah Nabi Isa itu mati? Ya, seakan-akan Al-Qur'an itu katanya bertentangan kan gitu.
Quran surah An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan kami telah menangkap Isa putra Maryam, utusan Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Jadi di situ dikatakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 157, Nabi Isa itu tidak dibunuh. Kan gitu. Tapi kok tiba-tiba ada di Maryam 33 ya bahwa Nabi Isa itu meninggal. Nah, perlu Anda tahu. Pertanyaan intinya meninggalnya kapan? Itu seharusnya yang Anda tanyakan. Kenapa Maryam 33 mengatakan bahwa Nabi Isa itu meninggal? Pertanyaannya meninggalnya kapan? Apakah waktu penyaliban di masa lalu? Jawabannya tidak. Jadi meninggalnya saat turun kedua kalinya. Makanya ya teman-teman semuanya, dalam Quran surah Maryam ayat 33 ya, wassalamu alayya yauma wulidtu. Kata wulidtu itu berakar kata mufrad dari walada. Ya, wulidtu ya di situ dikatakan wulidtu kejadian yang telah lalu. Fi'il madi namanya, Bang. Jadi menceritakan yang telah lampau di masa lalu bahwa Nabi Isa itu telah lahir. Lalu kalimat selanjutnya wa yauma amutu. Amutu itu bukan fi'il madi. Tapi amutu itu dia menceritakan yang akan datang nanti gitu. Itulah kosakata Quran tuh ada yang menceritakan di masa yang telah lalu, ada yang menceritakan di masa yang akan datang. Amutu itu adalah kosakata yang akan datang. Kapan Nabi Isa ya akan mati, akan wafat? Pada saat dia turun kedua kalinya. Berarti kalau dia akan mati, berarti sekarang belum mati dong. Belum. Makanya kata Quran surah An-Nisa wa ma qataluhu, dia tidak dibunuh. Artinya saat ini dia belum mati. Gitu. Itu maksudnya. Mic-nya silakan ditanggapi. Kalau kalimat di situ kan dekat yang saya baca kalau nggak salah sih dikatakan pada waktu aku lahir, pada waktu aku mati. Bukan dikatakan pada waktu nanti aku mati. Nah, Anda Bang ya. Ini biar Anda paham. Ya. Ya, nih saya kasih biar Anda paham. Nah, ya. Nih, ya. Jadi ya Bang ya, nih dalam bahasa Arab ada namanya fi'il mudhari atau kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan perbuatan yang sedang dilakukan atau present atau akan dilakukan. Maka ketika kita membuka ya Quran surah Maryam ayat 33 tadi ya, sorry Bang ya. Quran surah Maryam ayat 33 tadi itu terjemahnya adalah akan mati itu. Bentuknya present masalahnya. Nih Bang. Ya. Maryam 33. Saya bukakan. Karena bentuknya present. Mana nih terjemahnya bentar. Nih. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Kosakatanya walada. Ya. Kenapa diketahui fi'il madi? Ya masa telah lalu. Nabi Isa betul nggak udah lahir? Jawabannya betul. Ini menceritakan masa lalu. Habis itu wa yauma amutu. Nah ini present. Menceritakan yang akan datang. Jadi ini present menceritakan yang akan datang. Wa yauma uba'atsu. Lagi-lagi di present. Menceritakan yang akan datang. Uba'atsu hayya. Jadi terjemahnya Bang, yang betul ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku telah dilahirkan. Tuh, pada hari aku akan diwafatkan. Dan pada hari aku akan dibangkitkan hidup kembali. Gitu terjemahnya. Karena ada present bentuknya, bentuk kalimatnya. Ya, kalau Pak Ustadz artikan seperti itu berarti dilewati tentang pengangkatan menurut iman
Dilewati karena memang Kenapa? kita nggak mempercayai Nabi Isa itu mati, nggak. Ya, Ya, bukan ya future tense ya. Sorry, ya, bukan karena present. kan abang kan menceritakan bahwa hal ini menceritakan hal yang telah dan yang akan datang. Hmm. Betul? Dan hal yang akan datang kan pada saat itu diceritakan tentang hal kenaikan. Kenapa itu dilewati? Nggak ada. Penting. Nggak ada. Harusnya kan Nggak ada di situ bercerita tentang kenaikan, nggak ada. Iya. Kan keyakinan Isa diselupakan kemudian terangkat betul ke langit. Oh, dalam Lalu? keyakinan Muslim. Lalu kenapa dalam pengalimatan dalam kalimat Muslim tersebut itu diceritakan tentang kelahiran, tapi langsung melompat pada hal yang jauh akan datang tentang kematian, padahal hal yang akan datang tentang dia terangkat belum tidak diceritakan. Oh Artinya ya, ada selama satu perjalanan kejanggalan hidupnya di dalam. kata Anda. Ya, karena ada satu kejanggalan. Nah, kalau langsung diartikan bahwa itu hal yang jauh akan datang. Belum lagi pernyataan dia akan turun menghakimi tidak diceritakan di situ. Baik. Jadi seolah-olah ada banyak hal yang dilompati. Yang iya dalam pengalimatan, kalau kita langsung mengambil pengalimatan bahwa dia lahir, dia akan mati, tapi nanti setelah dia datang. Kan Oke, dalam keyakinan Muslim kan dia akan datang. baik. Betul. Kenapa itu hal-hal yang sepenting itu nggak diterangkan dengan sejelas-jelasnya? Kalau ini ada Baik. kejanggalan Ini dalam saya jawab. keterangan Ustadz, itulah. Baik. Kenapa di situ dikatakan Allah menceritakan waktu dia dilahirkan? Ya, waktu dia dilahirkan langsung loncat Ya, kan akan dimatikan, kan jauh. Lalu mana perjalanan hidupnya? Perjalanan hidupnya udah diceritakan dalam Quran surah yang lain. Makanya Quran surah An-Nisa tadi yang saya ceritakan, perjalanan hidupnya ada dalam Quran surah Maryam ayat 17. Itu ceritanya dari ibunya. Terus Quran surah An-Nisa ayat 157. Terus Quran surah An-Nisa ayat 171. Quran surah Ali Imran ayat 45. Quran surah Ali Imran ayat 55. Udah banyak cerita kehidupannya di ayat yang lain. Makanya Allah langsung menegaskan dan membantah bahwa dia itu telah mati. Makanya diceritakan di situ akan dimatikan. Langsung dari loncat ya, dia loncat dari dia dilahirkan. Quran surah Maryam ayat ke-17 tentang ibunya ya, ayat ke-29 sampai 29. Dilahirkan dia. Tuh, Maryam 29. Lalu dimatikan. Dimatikan itu ada dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 61 sampai 63. Sampai 64 di situ. Jadi kenapa loncat? Karena perjalanan hidupnya udah ada di surah yang lain. Jadi kalau Anda mau lihat perjalanan hidupnya dia tidak dibunuh, maka dibenarkan oleh Al-Quran surah Maryam ayat 33. Dia akan mati. Artinya saat ini belum mati. Gitu maksudnya. Ya, Boleh dalam saya penulisan tanya itu satu kan, hal, Bang? Dalam penulisan itu kan dikatakan, kalau Ustaz katakan kan itu sudah dituliskan di kitab di surat-surat yang lain, betul? Tapi surat yang lain pun sudah menuliskan tentang kelahiran, betul? Nggak Kan sudah ada. diceritakan tentang kelahiran, kan dia lahir bagaimana kelahiran Isa itu di bawah pohon kurma kan sudah diceritakan. Ya Dalam itu kitab cerita lain. orang tuanya. Iya, nggak diceritakan tentang kelahiran Isa Bang, di kitab abang. Ada Maryam 33 tadi. Selain ayat itu maksudnya. Selain ayat itu yang menegaskan dia lahir, Quran surah itu ibunya goyangkanlah kurma itu nggak ada secara tegas Nabi Isa di situ lahir. Secara teks nggak ada. Ya, Jadi tapi- yang menjelaskan kelahiran Nabi Isa itu satu ayat. Quran surah Maryam ayat 33, nggak ada yang lain. secara pemaknaan tentang hal dia dilahirkan nggak ada Bang. Makanya ceritanya gimana dia lahir ada di ayat yang lain gitu. Berarti ada berarti. Kenapa di dalam ayat surat 3 Maryam 33 itu
diceritakan tentang hal dia dilahirkan, padahal sudah dijelaskan Ya, iya. tentang kelahiran. Nggak Sedangkan nggak ada di ayat lain Yang- dia disebutkan dilahirkan, nggak ada, Bang. Cuma satu, Maryam 33 doang yang ada. Nggak ada di ayat lain, di surah lain disebutkan dia dilahirkan tuh nggak ada, cuma Maryam 33. Makanya diceritakan Maryam 33 gitu. Bahwa Nabi Isa itu lahir. Terus di Maryam 33 bahwa Nabi Isa itu akan dimatikan. Kapan dimatikannya? Pada saat turun kedua kalinya. Nah gitu. Terus akan dibangkitkan hidup kembali. Ya, kapan dibangkitkannya? Waktu nanti kiamat. Itu ada ayatnya. Semua akan dibangkitkan termasuk Nabi Isa. Makanya kata Nabi Isa, keselamatan pada hari aku dilahirkan. Ceritanya kayak gimana? Oh, ternyata dia dituduh anak haram oleh Yahudi. Terus ada ya mukjizat Nabi Isa yang bisa berbicara sejak bayi, sehingga menyelamatkan dia dari tuduhan anak haram, menyelamatkan ibunya dari tuduhan Yahudi. Selamat dia pada hari dilahirkan. Terus ya, keselamatan pada hari dia akan dimatikan. Artinya dia selamat saat dia mati. Bukan berdarah-darah matinya berarti. Gitu. Di situ aja Anda perlu tahu gitu. Artinya apa? Penyalipan itu kan berdarah. Berdarah Yesus dipaku kan kayak gitu. Sedangkan Al-Quran menegaskan dia selamat pada hari dia dimatikan. Artinya tidak ada keluar sedikit pun darah gitu. Terus selamat pada hari dibangkitkan hidup kembali. Yaitu selamat dari apa? Selamat dari tuduhan orang-orang yang menuhankannya. Itu maksud Maryam 33. Oke? Tuh. Ada lagi, Bang? Saya menyimpulkan di dalam, kan itu Ustaz Abang lah. Jadi kesimpulan saya berarti ada kejanggalan. Itulah menurut pandangan saya tentang hal itu. Nggak bisa dicari kejanggalannya Al-Quran itu. Itu kan, itu menurut Ustaz aja. Bukan menurut saya, semua Islam, tanya aja. Kok Al-Quran menurut saya, semua Muslim memahaminya kayak gitu. Ya, Malah dibilang menurut saya. Ada kejanggalan kenapa diceritakan tentang kelahiran, tetapi udahlah, udah diterangkan jauh lebar, kita akan putar-putar lagi dan udah. Cukup? Baik. Ya. Ya kalau nanti bisa, kalau mau diskusi silakan untuk naik kembali gitu ya Bang ya. Mungkin bisa gantian sama yang di bawah. Lumayan lama kita udah berdiskusi. Oke? Terima kasih. Oke. Thank you. Selamat malam.